aku lihat jus alpukat. Aku bingung sekali pertama kali melihatnya. Kok alpukat dijadikan jus? Biasanya kan itu sesuatu yang asin, tapi rasanya Hello, hai, assalamualaikum, apa kabar? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Terima kasih good people kepada kalian yang sudah bergabung bersama channel ini. Dan kepada kalian good people yang belum bergabung bersama channel ini, silakan bergabung bersama dengan channel ini. Saya BDT berasal daripada Borneo, sahabat guys. Hari ini saya akan menemani kalian semua dalam satu episode reactions lagi. Dan hari ini saya akan buat sebuah reactions video daripada Matrozi Film Official, dan judul daripada video yang akan saya buat reactions guys adalah Indonesia Unik Banget Menurut Bule Jerman, pengalaman saya yang paling mengherankan. Nah, kita akan nonton isi kandungan daripada video ini. Moga-moga kalian semua yang sedang nonton ini berada dalam keadaan yang sehat, sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusannya, dan sentiasa dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat guys. Amin amin. Tanpa berbasa-basi lagi, kita akan nonton isi kandungan video ini. 1, 2, let's go. Yang paling bahaya di Indonesia bukannya kecelakaan motor, bukannya penyakit dengue atau malaria atau apa, gempa bumi, tsunami, gunung api. Bukannya itu yang paling bahaya di Indonesia. Jadi apa guys? Karena ada satu hal yang memang hanya ada di Indonesia, dan itu emak-emak Indonesia. Emak-emak Indonesia. Kembali lagi di vlog kami. Ini hari Minggu lagi dan suamiku kerja, jadi ini saatnya yang cocok untuk bikin episode baru tentang hanya ada di Indonesia. Hanya di Indonesia. Karena ini lumayan menarik untuk kalian ya, apa yang menarik, istimewa, luar biasa dan unik tentang Indonesia di mata bule. Tapi jangan lupa like, comment dan subscribe dulu, dan mungkin juga ikuti Instagram kami di Matrozi Film Official. Dan kita mulai sekarang. Cantik bunga nih guys. Cantik. Hanya di Indonesia, orang yang mau ke Alfamart atau Indomaret keluar dari rumah, naik motor 50 meter, turun dari motor, masuk ke supermarket pakai pijama. Luar biasa, aku pertama kali lihatnya kok ada, tapi kayaknya nyaman. Terus akhirnya aku juga keluar pakai pijama. Terikut guys, terikut-ikut terus. Ya wes piameneh ya, daripada ribet ya. Mungkin orang Jerman juga harus mulai keluar pakai pijama yang, tapi yang cantik-cantik, yang ada apa gambarnya gitu, yang ada Doraemon gitu. Mirip. Mungkin bisa ya coba di Jerman aku ke supermarket pakai pijama. Reaksinya orang Jerman seperti apa ya? Jadi mungkin dia berada di Jerman lah sekarang nih, iya kah? Wih, cantik bunga nih. Terus hanya di Indonesia, walaupun mungkin baru kenal atau baru jadian, langsung disuruh nikah. Nikah? Orang Indonesia kayaknya orang yang paling suka pernikahan. Nah, keluargaku malah bilang, ya tapi jangan cepat nikah, santai ya, nunggu dulu, cari edukasi dulu. Nah, di Indonesia aku baru jadian 1 hari sama suamiku, ketemu sama keluarganya, langsung disuruh nikah. Terus ya kak, guys? Nikahnya kapan? Kalau macam Indonesia pun berminat nih bikin Indonesia nih. Aku belum tahu nama lengkapnya udah disuruh nikah. Luar biasa ya, itu hanya di Indonesia. Salah satu perbedaan budaya yang paling besar. Menarik betul nih. Hanya di Indonesia orangnya super ramah, keluar dari rumah mau mengunjungi rumah teman yang sebenarnya dekat ya, di kampung setiap 5 meter ada orang yang kenal, yang mau ngobrol, yang bilang hai, apa kabar, yang menawarkan teh. Jadinya begitu jalannya begitu singkat ya, tapi butuh waktu yang sangat lama sekali karena orangnya di Indonesia keramahannya nomor 1 di dunia kayaknya. Bule pun cakap guys, sudah disaksikan sendiri keramahan orang Indonesia. Terus hanya bahasa Indonesia yang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dipelajari, tetapi semua orang kalau tahu ya bisa bahasa Indonesia kaget, heran, wah hebat gitu. Nah, jadi daripada belajar bahasa lainnya yang super sulit kayak bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa lainnya, menurut saya kalau mau belajar bahasa asing harus pilih bahasa Indonesia karena itu memang gampang, bagus, cepat bisa, dan orangnya pada heran ya, karena
jarang ada orang asing yang bisa bahasa Indonesia, dan saya nggak ngerti kenapa, karena bahasanya bagus sekali. Tapi mirip bahasa Jawa kan dia bercakap, kalau menurut saya. Kalau kalian macam mana? Cantik tempat. Hanya di Indonesia, saya ke warteg dan saya nggak tahu harganya akhirnya berapa. Cuman apa menunjukkan apa yang saya pengen makan. Oke. Terus akhirnya mereka bilang, loh kamu harus bayar begini. Tapi nggak ada harganya sebelumnya. Pertama kali aku bingung sekali. Kayaknya harganya juga naik ya kalau saya yang pesan daripada suamiku. Tapi sebenarnya aku suka sistem bisa memilih sendiri makanan kayak di warteg. Cuman yang membingungkan adalah ya nggak ada harganya. Menarik sistemnya. Luar biasa guys. Terus ada lagi soal makanan. Hanya orang Indonesia sangat kreatif sekali soal makanan. Di Indonesia untuk pertama kali aku lihat jus alpukat. Aku bingung sekali Jus pertama kali avocado, melihatnya, kok alpukat dijadikan jus. Biasanya kan itu sesuatu yang asin. Tapi rasanya enak banget. Waktu di Indonesia aku setiap hari mau minum jus alpukat. Cuman takutnya avocado lah kali kan. Tapi rasanya enak banget. Jadi untuk yang suka kuliner itu seperti saya ya, wah Indonesia itu surga dunia, karena banyak guys, hal yang banyak menarik makanan yang seperti hebat. martabak manis yang ada kejunya, ya jus alpukat, jus timun, jus tomat. Wah, banyak makanan yang ciri khas Indonesia, bakso sangat beranak. unik dan memang tidak ada di tempat lain di seluruh Ini dunia. saya setuju, guys. Unik, enak, bagus, bikin kangen Indonesia. Cantik tempatnya, di mana nih ya? Saya rasa ini bukan di Indonesia guys. Oh, rumah dia pun unik-unik. Saya rasa ini pasti bukan di Indonesia. Terus hanya di Indonesia ada yang namanya masuk angin. Kayaknya itu seperti flu, tapi flu kan ya ada flu. Jadi aku masih bingung, masuk angin itu apa? Terus nanti kalau anginnya mau keluar gimana? Kentut mungkin. Apalagi hanya di Indonesia orangnya selalu pinjam. Kayaknya itu budaya pinjam, terutama sandal. Aku untuk pertama kali di Indonesia mau keluar rumah, sandalku hilang, gak ada. Ada anak kecil pinjam sandalku, nanti dikembalikan. Gak mungkin ada yang seperti itu di Jerman. Hanya di Indonesia orangnya senang pinjam sandal. Sebenarnya pinjam gak apa-apa, cuman masalahnya kadang-kadang gak dikembalikan. Hilang terus. Janganlah. Atau mungkin ya sandal itu harus dikunci seperti motor, biar gak ada yang bisa ngambil. Buka bisnis kunci sandal, laku gak ya di Indonesia? Nah, wih cantik tempat nih, indah. Nah, tadi saya bilang orang Indonesia itu suka pinjam, tetapi juga hanya di Indonesia orangnya sangat ramah. Kalau saya minta sesuatu, pasti dikasih. 99% tuh dikasih. Nah, kalau di Jerman orangnya seringkali nggak mau pinjamkan sesuatu dan semuanya milik dirinya sendiri dan jarang sekali dibagi. Nah, tapi di Indonesia orangnya memang senang membagi, suka menolong, dan itu sisi positifnya. Sisi positif lah kita boleh ambil kan. Wih cantik rumah-rumah. Orang Indonesia rata-rata sangat baik, ramah ya. Cewek Indonesia katanya lemah lembut, tetapi ada kekecualiannya. Ibu-ibu Indonesia ya, emak-emak Indonesia guys. Jangan pernah melawan ibu-ibu Indonesia, itu bisa bahaya. Itu kayaknya betul kan guys, yang bahaya paling bahaya ibu-ibu Indonesia. Bukannya kecelakaan motor, bukannya penyakit dengue atau malaria atau apa, gempa bumi, tsunami, gunung api, bukannya itu yang paling bahaya di Indonesia. Karena ada satu hal yang memang hanya ada di Indonesia, dan itu emak-emak Indonesia. Ini yang harus paling hati-hati, yang paling membahayakan, yang kayaknya tidak ada di luar negeri. Ciri khas Indonesia. Ciri khas Indonesia. Ibu-ibu Indonesia kekuatannya luar biasa. Keren guys. Jadi harus hati-hati. Wow. Saya pasti ini bukan di Indonesia tempat macam ini.
Dan hanya di Indonesia ada kata yang tidak boleh disebut. Oh, ada. Mungkin dilarang ya. Seperti yang tahu Harry Potter, yang nama yang nggak boleh dikatakan. Iya kah? Siapa? Dan itulah kata tidak. Apa kah? Orang Indonesia kok jarang sekali mengatakan tidak. Kalau saya bertanya yang yes no question ya, jawabannya pasti tidak, mungkin tidak. Tidak. Jawabannya belum, mungkin, insya Allah, ya kapan-kapan, iya. Tapi tidak mungkin bilang tidak. Pertama aku bingung sekali, karena orang Jerman memang terbiasa ya langsung ya, kalau nggak mau bilang lah. Tapi di Indonesia harus hati-hati karena orangnya bilang iya, artinya tidak. Tapi nggak mungkin langsung dikatakan. Mungkin ya itu nggak mau menyakiti orang lain. Oh, macam tuh kalau di Indonesia. Biasanya orang Indonesia bilang harus makan nasi biar bisa kenyang. Jadi kayaknya kalau nggak ada nasi nggak kurang puas. Tapi kayaknya itu di seluruh Asia mirip ya. Semua orang Asia memang suka makan nasi atau kebanyakan. Tetapi hanya di Indonesia, kalau tidak ada kerupuk, rasanya juga ada yang kurang. Kerupuk ya, jadi nasi makan tidak sama hanya kerupuk, harus ada nasi, tetapi juga ada kerupuk. Di Jerman jarang sekali ya dikasih kerupuk, semuanya nggak ada. Tapi saya suka sekali, kerupuk kan memang enak, jadi ada kriuk-kriuknya dan menunya memang lebih lengkap kalau ada kerupuk. Jadi aku suka. Wah, kotornya air nih. Kan memang payah nih, ada buaya. Terus hanya di Indonesia banyak orang yang main ke pantai, tapi kok jarang sekali ada yang berenang. Sih aku juga lihat banyak orang Indonesia yang main ke pantai, tapi kok ya itu jarang sekali ada yang masuk ke dalam air berenang. Ya paling nongkrong, makan-makan gitu. Oh iya kah? Tapi ya sayang sekali karena wah lautnya di Indonesia wah sangat enak ya, gak terlalu dingin. Jadi kenapa tidak masuk? Oh, ini baru saya tahu guys. Oh, bunga ada cantik. Terus hanya di Indonesia orangnya super pintar komplain tentang cuaca. Nah, kalau panas, kepanasan. Kalau sejuk, kedinginan. Kalau hujan, kehujanan. Kayaknya aku belum pernah mendengar orang Indonesia bilang, wah cuacanya hari ini baik sekali, sempurna. Keren, keren. Dan hanya di Indonesia orangnya super pintar soal bahasa. Mereka bisa beberapa bahasa Ya, yang ini luar betul. biasa. Di Inggris atau di Amerika Serikat orangnya paling bisa satu bahasa. Ya mungkin bisa bahasa Spanyol sedikit. Dan itu sudah dianggap bagus ya kalau bisa bahasa kedua. Nah, kalau orang Indonesia paling sedikit bisa bahasa daerah sama bahasa Indonesia, tapi seringkali masih bisa bahasa-bahasa lainnya. Dan apalagi orang Jawa. Ya, Jawa. Kalau orang Inggris bilang, wah kamu bisa dua bahasa, itu bagus sekali. Bahasa Jawa aja udah kayak 3 bahasa, ngoko, kromo, inggil. Istimewa. Kayaknya orang Indonesia orang yang paling pinter bahasa. Karena memang begitu banyak bahasa dan mereka memang ya seringkali bisa beberapa bahasa. Anak kecil 5 tahun kadang-kadang bisa 3 bahasa di Indonesia. Orang-orang dan pintar, itu bagus ya, tapi nggak istimewa banget. Nah kalau di Jerman ada anak kecil bisa 2 bahasa itu sudah dianggap bagus, apalagi 3, 4. Jadi hanya di Indonesia orangnya begitu pinter bicara beberapa bahasa. Setuju, saya setuju. Terutamanya orang-orang Jawa guys. Oke luar, terima kasih sudah nonton. Mudah-mudahan ini menarik untuk kalian. Dan ini hanya opini saya sendiri ya. Mungkin kalian gak setuju atau ada yang kurang benar atau salah ya. Komen saja. Dan ya terima kasih. Jangan lupa nge-like, komen, subscribe. Dan sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Dadah! Nah guys, itu dia pembahasan, sebuah video pembahasan yang begitu menarik dan begitu mendalam guys. Nah guys, apa pendapat kalian tentang video yang baru kita tonton tadi? Menurut saya ini adalah sebuah video yang begitu bagus kan, dimana dia menceritakan apa yang ada di Indonesia, tidak di Indonesia gitu. Jadi begitu
orang-orang asing yang belum pernah melawat Indonesia itu secara tidak langsung mungkin akan tertarik untuk melawat Indonesia kan. Nah, satu video yang sangat menghibur dan mengisi masa lapang juga lah. Satu video yang begitu bagus, dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Apa pula pendapat kalian? Moga kalian terhibur, mampu mengisi masa lapang kalian, dan kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kepada kalian yang sudah nonton. Macam biasa, jangan lupa untuk bergabung bersama BDT Channel, guys. Kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Assalamualaikum.